Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, lupis kenul baris, salam SDGs desa. Pagi terakhir di pekan ini, kita ingin mendengarkan tentang update terakhir dari pemutahiran data dan seterusnya, tetapi bagian yang menarik yang kita dapati adalah ternyata ini adalah tanggal terakhir bulan April yang kemudian teman-teman pendamping harus melakukan laporan-laporan dengan masih perlu print out juga, oleh karenanya beberapa kendala tentang menu print di aplikasi ini mungkin menjadi bagian yang perlu kita diskusikan atau perlu dicarikan jalan keluar. Kemudian ada juga laporan waktu kerja yang mungkin karena saya belum pernah jadi pendamping, saya tidak pernah ikut sebagai tim, maka saya nggak tahu persis runtutan data-datanya seperti apa. Nanti teman-teman bisa berbagi cerita apa-apa yang kemudian mungkin agak mengganggu dalam proses kewajiban pelaporan dan seterusnya. Jadi yang menarik adalah bahwa ketika kita sudah sepakat untuk digitalisasi atau digitalisasi, maka mestinya ada bagian-bagian yang kemudian memang sudah paperless, sudah nggak perlu lagi ada kertas. Jadi secara akses tinggal diberikan kepada para pihak yang membutuhkan, dia bisa langsung mencek, melakukan konfirmasi dan seterusnya, memotong waktu, memotong biaya, memotong perusakan hutan karena nggak perlu lagi ngeprint pakai kertas dan tinta-tinta yang berbahaya. Matur nuwun Mas Madang sudah bergabung. Ini sempat Mas Madang Hartono dan teman-teman setia di Sarapan SDGs Desa. Mohon maaf 2 minggu terakhir ini agak terabaikan atau kadang tidak saya sapa karena sekian banyak teman-teman pendamping yang kita muliakan ini sedang mencoba berkonsultasi atau mencoba mencari
informasi-informasi dari Gus Ivan. Oke, Gus Ivan selamat pagi. Silakan diberikan pengantar dan kita nanti akan memberikan waktu kepada teman-teman ini. Kayaknya sudah andilau ini antara dilema dan galau gitu kan. Sudah semangat digitalisasi, ternyata ngeprint belum bisa gitu kan. Udah semangat luar biasa dari pimpinan atau komandan-komandan di atasnya udah perintah, akhir bulan tanggal 1 harus sudah kirim laporan berjenjang. Nah, takutnya pada lembur malah nanti lanjutnya nggak pada puasa, nanti kena dosanya karena memberikan pekerjaan yang membuat orang membatalkan puasa. Silakan Gus. Ya, satu-satunya cara supaya nggak membuat dosa harus perdin ini. Karena kalau perdin datang kan nggak apa-apa itu. Tapi gini, Gus Koco, kerabat desa, Mas Madong, ya terima kasih sudah menerima kami minggu ini. Nanti gantian kami yang ganti terima Mas Madong. Jadi gini Gus Koco, kerabat desa, memang satu hal yang dipelajari dari daily report pendamping ya. Selama seminggu ini hampir tiap hari melihat progresnya bersama Gus Menteri ya. Kemudian kita ketahui bahwa yang pertama masih ada yang 0 ya. Jadi karena sulit untuk masuk ke daily report dan itu sulit login itu satu-satunya penyebab adalah database yang disampaikan ke Kementerian Desa berbeda dengan kondisi lapangan. Jadi semata-mata karena itu, karena NIK-nya ternyata berbeda, karena ternyata KTP-nya digunakan oleh pendamping yang lain dan sebagainya seperti itu. Yang selama ini tidak muncul di permukaan. Gitu. Jadi ada sekitar lebih dari 2.000 pendamping yang kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya Gus Menteri menyampaikan arahan kemarin siang ya, itu bahwa seluruh pendamping yang sudah mencapai waktu kerja di atas 140 jam per bulan ya, itu silakan download dari aplikasi Daily Report ya. Kemudian downloadnya itu bentuknya PDF Gus Koco, jadi tetap tidak akan merusak pohon-pohon di hutan ini ya. Downloadnya PDF, kemudian dikirim ke TA di atasnya. Jadi silakan dikirim WA atau apa saja. Sebetulnya itu tidak terlalu kalau sampai nanti terjadi keterlambatan dalam pengiriman WA gitu, maka dari Pusdatin sendiri sudah mendownloadkan untuk BPSDM itu satu tabel yang isinya seluruh pendamping dan identitasnya yang sudah berada di atas 140 jam per bulan. Ya. Artinya apa? Artinya itu sebagai reserve supaya hari Senin itu BPSDM langsung mengirim daftar pendamping yang siap untuk digaji, diberi honor ya. Karena kalau gaji dibayar di muka, kalau honor dibayar setelah bekerja. Definisi dari Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi kenapa belum ada menu yang bisa dibuka untuk download? Sebetulnya sederhana. Tanggal 30 belum berakhir gitu. Itu aja sih. Jadi supaya selesai di bulan April tanggal 1 sampai tanggal 30 sehingga tanggal 1 Mei. Jadi nggak perlu galau ya sebenarnya ya, Gus. Ya. Jadi seperti nggak perlu jadi Andila atau galau tingkat dewa. Ya. Lanjut Gus. Ya, jadi seperti usulan dari para pendamping yang disampaikan melalui berbagai WA group maupun disampaikan langsung ke WA kami dan tim kami, memang langsung didiskusikan bersama Gus Menteri dan BPSDM. Dan kesimpulannya adalah tidak ada honor yang dipotong. Jadi sebagai bagian dari proses adaptasi ya, itu tidak ada honor yang dipotong. Hanya mulai Mei nanti itu sudah sepenuhnya daily report. Jadi tidak ada laporan manual.
Untuk April, laporan manual itu hanya untuk pendamping yang di bawah 140 jam per bulan. Itu yang disampaikan laporan manual. Alasannya kemungkinan masih salah dalam memasukkan data ke daily report. Jadi khawatirnya malah merugikan pendamping dalam hal kinerja ya, dalam hal kinerja karena seluruh honor dibayar gitu, tapi nanti kinerja tahunannya jadi ada berkurang begitu jam kerjanya, maka silakan menggunakan manual ya. Jadi khusus yang waktu kerjanya di bawah 140 jam per bulan di bulan April ya. Ini putus-putus nggak Gus Koso anunya internet? Kalau di saya diterima bagus. Oke, sip. Ya, jadi seperti itu apa namanya? Semuanya teratasi sesuai yang diinginkan para pendamping ya. Jadi apa namanya? Mohon maaf yang harus tetap pakai manual ya. Tapi itu hanya yang di bawah jam kerja penuh full employment gitu ya. Jadi menggunakan manual supaya nanti tidak merugikan ketika ada penghitungan kinerja di bulan November ya. Sebetulnya sampai akhir Oktober, nanti bulan November itu evaluasi kinerja tahunan gitu. Itu tidak merugikan para pendamping. Gitu Gus Koto. Jadi memang apa namanya? Besok pagi memang setelah jam 00 itu silakan nanti baru nanti akan dibuka fasilitas download hasilnya PDF ya. Dikirimkan ke TA di atasnya, misalnya kalau PLD kirimkan saja ke PD, by WA juga nggak apa-apa gitu. Nanti yang akan artinya semuanya dimudahkan gitu ya, Gus. Iya, dimudahkan, tetap paperless untuk yang 140 jam bulan ke atas gitu. Yang saya suka. Ya, jadi harusnya memang tidak digital tapi masih harus menumpuk ngeprint, habis itu nggak mesti dibaca, nanti tinggal dikilo lagi kan. Iya. Ya. Jadi mulai Juni nanti 1 Juni itu juga tidak perlu kirim ke TA di atas, pendamping di atas, karena sebetulnya semua langsung daily report ke BPSDM ya. Jadi artinya daily report itu pada saatnya nanti berarti bulan Juni itu otomatis setiap aktivitas itu sudah terrecord, jadi nggak perlu bikin laporan ya selama tidak ada klarifikasi atas data. Jadi mungkin akhir bulan karena sudah bisa download, oh ada data yang kelewatan, baru kemudian melaporkan ada data yang kelewatan. Tapi kalau ternyata semua udah benar, udah nggak perlu ada mengirim laporan lagi gitu, Gus. Iya. Memang nanti sudah tidak ada laporan lagi, bulan ini juga sudah tidak ada karena sebetulnya sudah disiapkan di daily report, hanya biasa untuk jaga-jaga saja. Makanya pendamping download PDF, hasilnya PDF, dikirimkan ke TA di atasnya gitu. Apakah ini terbaca, Gus Koco? Ini masih sebentar, masih ngeblank sih. Hitam ya? Ya. Oke. Ini adalah laporan bulanan pendamping besok pagi yang bisa dilihat oleh para pendamping, Gus Koco. Jadi moga-moga ini bisa terlihat. Masih belum? Kita tunggu dulu mungkin dalam proses perjalanan. Iya. Jadi Gus, ini sambil menunggu tayangannya tampil. Saya kan nggak ngerti nih proses struktur penggajiannya. Ini artinya honor itu memang secara aturan berarti kan dibayarkan setelah bekerja. Benar. Kalau gaji berarti kan di depan. Ya. Nah, berarti kalau yang kemarin
Bu Menteri menyampaikan tentang gaji ke-13, berarti nggak ada ya, karena teman-teman ini nggak dapat gaji tapi dapat honor, atau sebenarnya teman-teman ini juga ada honor, ada gaji, Mas? Enggak, ini sepenuhnya honor. Oh, sepenuhnya honor. Berarti kalau sepenuhnya honor ada kemungkinan THR lah ya. ini karena udah deket-deket Lebaran, ini salah satu yang saya rasakan. Nah, saya rasakan artinya atmosfer atau pesan tidak langsung yang saya tangkap ketika ini laporannya kita masih harus gini-gini, besok sudah harus dikejar dan seterusnya. Ya salah satu tetap bagaimana supaya honornya tidak terlambat, karena ini kan tinggal hitungan beberapa hari lagi Lebaran gitu kan. Terus yang kedua ya apa tahu yang prestasi-prestasi standar tertentu akan ada tunjangan hari raya gitu. Oke Gus, ini gambarnya belum keluar. Kita masih belum keluar. Hah? Saya coba sekali lagi Gus Koco. Ya, silakan. Belum keluar. Sudah bisa belum? Belum. Oh, atau saya kirim ke Gus Koco untuk nanti dikeluarkan ya. Jadi memang benar Gus Koco, dan memang arah dari Gus Menteri itu memang terutama menyambut Lebaran, benar itu ya. Jadi jangan sampai menjelang Lebaran malah gaji telat gitu kan, ya itu. Jadi harus selesai sebelum Lebaran. Kayaknya sudah sehati saya sama Gus Menteri, nilai rasanya. Oke. Mungkin kita coba dengar dari teman-teman, karena kayaknya sinyal dari Gus Ivan ini lagi habis hujan atau apa. Oke, ada Leganan ini Mbak Feti sama Mas Syahbana. Mbak Feti perlu menyampaikan pengalamannya itu. Oke, tapi kayaknya karena ini ada 3, satu yang saya belum pernah dengar dari Kang Endang. Silakan Kang Endang dulu deh. Nanti habis itu Mbak Feti terus Mas Syahbana ya. Silakan Kang Endang. Gus, saya sudah kirim ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang. Ya, selamat pagi kepada Gus Koco sama Gus Ivan nih. Perkenalkan, saya Endang Sukandi dari Kabupaten Bogor nih, PLD. Kebetulan ada beberapa hal yang harus saya tanyakan. Ini tadi terkait dengan pemaparan dari Gus Ivan. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai daily report. Ketika jam kerjanya di bawah 140 jam, tadi dijelaskan harus membuat Lapindo atau LWK. Apakah jam di bawah 140 itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan penghonoran? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kegiatan di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Apakah harus kita input di DRV ini ataukah memang nanti secara langsung oleh tim pusat akan dirut dari laporan harian yang terdahulu. Yang ketiga yaitu terkait dengan aplikasi Monep Dede ini. Nah, kita PLD di sini mengisi Monep Dede, akan tetapi di grup TA mengirimkan POM pemantauan juga yang isinya hampir sama gitu. Apakah kita mengisi dua-duanya ataukah cukup di aplikasi Monep ini gitu. Jadi kita tidak bekerja 2 kali karena isinya hampir sama juga. Dan untuk aplikasi Monep Dede ini kalau bisa ditambahkan tidak hanya tidak hanya BLT, COVID dan juga PKTD.
Karena kan di dana desa itu juga ada bidang pemberdayaannya gitu. Nah, bidang pemberdayaannya di sini belum ada. Dan juga untuk bidang infrastrukturnya. Bisa dipersingkat karena kalau sampean ngomong nanti tahu-tahu udah 1 jam. Nggak bisa dijawab. Itu. Ya. Ya itu. Sampai situ aja. Ya, terima kasih. Updating di Monep DD-nya mohon di ini. Biar kita enak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena khawatirnya keasikan menyampaikan tahu-tahu waktunya habis, Gus Ivan nggak menjawab, yang lain nggak bisa bertanya. Silakan Gus. Ya, poin-poinnya saja. Terima kasih Kang Dan. Ini udah 20 menit berjalan. Ya. Jadi yang kurang dari 140 membuat laporan manual. Jadi laporan manual bisa dibuat seperti laporan di dalam daily report begitu. Sebetulnya karena intinya itu supaya TA kabupaten melaporkan ke provinsi dan seterusnya provinsi ke pusat gitu. Nah, itu terutama yang dibutuhkan adalah kalau sampai ada PLD, pendamping lokal desa, PD di kecamatan, TA kabupaten ya, maupun mungkin TA provinsi yang sebetulnya bulan ini ya, bulan April itu misalnya ada yang meninggal ya. Karena kemarin ada beberapa pendamping yang meninggal. Kemudian ada yang sudah menjadi pegawai negeri ya. Kemudian ada yang sudah bekerja di tempat lain. Jadi PPK sebagai penanggung jawab untuk mengeluarkan honor itu dia akan diminta mengembalikan honor tahun depan oleh BPK kalau ketahuan memberikan honor kepada pendamping desa yang sudah meninggal, pendamping desa yang sudah jadi pegawai negeri ya. Pendamping desa yang sudah bekerja di tempat lain. Ya, pendamping desa yang mengajukan cuti untuk tidak dibayar dulu bulan ini. Jadi inti dari laporan TA sebetulnya mulai ke arah sana. Sementara laporan kinerja itu sepenuhnya dari daily report. Ya. Hanya untuk bulan ini ya, bulan April. Karena kenyataannya ada pendamping desa yang belum bisa masuk ke daily report karena berbagai kesalahan database tadi ya, dan itu real adanya ya, maka kemudian Gus Menteri mengambil keputusan intinya ujungnya semua honor dibayarkan, tinggal bagaimana menunjukkan hal itu. Karena di dalam kontrak ya, itu kontrak pendamping itu tahun ini adalah lamsam. Jadi asal bekerja ya, maka honor dibayar gitu. Jadi bagaimana kalau kurang dari 140 jam? Ini konsekuensinya adalah pada kinerja tahunan. Jadi evaluasi kinerja itu praktis berbasis daily report ya, ditambah dengan peringatan dari atau dikurangi sebetulnya hasil daily report dikurangi kalau mendapat peringatan dari TA di atasnya. Ya, peringatan itu misalnya ya kalau kurang dari 140 jam per bulan ya, itu otomatis akan mendapatkan peringatan. Nah, ketika kumulasi peringatan itu banyak di bulan November itu ada evaluasi kinerja tahunan ya, yang sebetulnya sudah sangat dimudahkan karena angka 140 jam per bulan itu relatif mudah ternyata bagi sebagian pendamping itu. Nah, kalau terlalu banyak peringatan di tanggal 1 November itu sudah langsung keluar ya. Langsung keluar rancangan kontrak 2022 ya. Jadi kalau tidak ada peringatan sama sekali sepanjang bulan ini ya, sepanjang dari Januari sampai nanti bulan Oktober itu dijamin di 1 November itu mendapatkan kepastian kontrak tahun 2022 gitu. Jadi artinya otomatis ya, dinotifikasi bahwa Anda akan perpanjang kontrak karena memang rapotnya bagus, kira-kira kayak gitu, Gus. Ya, benar. Jadi kalau tidak ada peringatan dari TA di atasnya itu pasti di 1 November langsung menerima informasi perpanjangan kontrak 2022. Tujuannya adalah supaya pendamping merasa tentram ini, Gus Koco. Karena selama ini
setiap bulan Desember itu ada yang dimotivasi, ada yang merasa saya harusnya dapat, kalau nggak dapat awas kan gitu. Kalau nanti fair-fair saja, kalau sampai di bulan November karena kerjanya di bawah 140 jam per bulan itu pernah terjadi ya. Itu di bulan November akan diberi peringatan bahwa masih ada waktu 2 bulan untuk memperbaiki kinerja. Gitu. Oke. Jadi tidak terus langsung putus kontrak begitu, tapi silakan diperbaiki waktu kinerja 2 bulan. Gitu. Jadi tujuannya juga sama, tujuan akhirnya sama, supaya kita sama-sama mendapatkan kontrak kerja 2022, tapi dengan jalan yang fair. Begitu Gus Koco. Jadi kalau ditanya siapapun itu, menteri akan mengatakan, oh ini bagus. Karena kadang-kadang pertanyaan, entah itu dari publik maupun dari legislatif, maupun dari sesama instansi itu, ini kok saya menemukan di desa ini pendampingnya begini. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, dan sekarang Gus Menteri sudah mulai menjawabnya, itu akan ditunjukkan lembar kinerja pendamping tersebut. Gitu. Jadi fair artinya, itu. Kalau ada orang, artinya kalau ada pendamping yang mencari perlindungan dari tokoh mengatakan, oh ini bagus gini, kemudian si tokoh itu ngomong, Gus Menteri hanya akan bicara data, ini loh laporannya. Nah coba cek itu anak itu tukang adu atau pinter ngomong atau pinter kerja, kan kira-kira gitu. Oke, Gus, materi yang tadi saya sudah download, akan di-share. Sebentar, Gus. Nah ini, yang Januari sampai Maret, ya, itu memang kemarin masih laporan manual dan laporan di tempat-tempat lain. Intinya Kementerian Desa itu berinisiatif memasukkan laporan itu ke dalam daily report. Ya. Hanya saja yang bulan-bulan lalu memang tidak ada berapa jam kerja itu. Jadi kalau nanti mau diisi silakan, tapi kalau tidak itu akan diisi oleh Kementerian Desa. Jadi tidak usah khawatir untuk yang Januari Maret. Jadi kita melihat ke depan saja, para pendamping melihat ke depan saja. Kemudian aplikasi Monef DD itu benar bahwa itu yang bisa memasukkan data itu hanya PLD karena dia ada di lapangan, kemudian PD karena di lapangan juga, dan setinggi-tingginya TA kabupaten. Mengapa seperti itu? Karena ini perlu melihat cek lapangan, karena itu tidak ada lagi input data sampai ke level pusat gitu. Jadi hanya di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Kenapa sampai kabupaten? Karena di sebagian wilayah itu internet yang kuat ada di kabupaten. Sebetulnya seperti itu. Kemudian ada formulir Excel pemantauan, itu sebetulnya formulir yang sama dengan Monef DD. Ya. Karena dulu Monef DD-nya itu dalam proses pengembangan sehingga ada formulir Excel. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu lagi. Nanti minggu depan ini Gus Koco, para pendamping kerabat desa, itu akan muncul kebijakan dari kementerian bahwa hanya mengisi Monef DD ya, itu sebagai isian seluruh data yang sifatnya itu ritual ya. Jadi yang sifatnya terus-menerus. Itu semuanya akan di sana. APBDes yang lain-lain akan di sana. Kemudian benar tadi Monef DD untuk pemberdayaan infrastruktur memang belum dibuka. Jadi ada beberapa menu yang akan dibuka di minggu depan ya. Jadi soal itu akan beres Gus Koco minggu depan ya. Nah, silakan dibuka yang file itu Gus Koco. Yang pertama yang file tentang laporan bulanan ya. Yang satu lagi ada file untuk PPK ya. Jadi yang laporan bulanan dulu mungkin. Untuk si PD itulah penggantinya adalah Monef DD ya. Jadi aman. Kalau ini ya nggak apa-apa mulai dari ini. Kalau ini adalah sebetulnya daftar dari laporan tabel seluruh pendamping yang akan diberikan kepada PPK. Jadi penghonorannya ke depan tidak lagi menggunakan rekom dari TA kabupaten dan provinsi, tetapi langsung dari daily report seperti ini, muncul seperti ini, diberikan kepada PPK, dan hari berikutnya seluruh
pendamping yang ada di tabel ini akan mendapatkan honor, ya, langsung seperti itu. Jadi tadi Korprov kemudian koordinator kabupaten itu hanya akan menyampaikan rekomendasi mana pendamping yang tidak dihonor, yang sakit, yang meninggal tadi, yang sudah mendapatkan pekerjaan lain dan sebagainya. Seperti itu Gus Koco. Yang satunya, Gus Koco? Oke. Ya. Yang satunya, oke ini. Yang satunya itu adalah yang akan di-download para pendamping tanggal 1. Tanggal 1, ya. Jadi di bagian atas itu ada identitas pendamping, ya. Kemudian di antara identitas dan tabel, Gus Menteri nanti akan menambahkan grafik skor dari masing-masing kategori dari kegiatan. Jadi misalnya pendampingan berapa jam, kemudian medsos berapa jam dan sebagainya. Jadi ini belum ada, nanti akan ditambahkan karena Gus Menteri punya ide seperti itu kemarin. Kemudian setelah itu yang di bawah itu adalah detail kegiatan yang dilakukan pendamping selama 1 bulan. Ya. Diperkirakan halamannya banyak ini Gus Koco. Ya. Jadi akan nambah terus ya di bawahnya ya. Ya, karena lazimnya pendamping yang sampai bekerja 200 jam per bulan itu komponen deskripsi kegiatannya banyak sekali. Ya. Nah, ini Gus Koco di bawah tabel itu, ya, jika ada catatan dari TA di atasnya, ya, itu akan disebutkan di sana. Ini belum ada. Nanti mulai Juni, jika ada catatan dari TA di atasnya, akan disebutkan ada catatan misalnya TA provinsi, ada catatan TA kabupaten, ada catatan dari TA pusat gitu. Tapi tidak ada isinya catatan karena seluruh catatan hanya notifikasi bahwa ada TA atau ada TP yang memberikan catatan kerja mereka gitu. Ya, catatan itu bisa positif atau negatif. Catatan positif akan menambah poin nanti di bulan November ya. Catatan negatif mengurangi poin. Cuman itu saja sih. Semua catatan artinya nggak perlu takut kalau di situ ada catatan gitu ya. Ya, jangan takut. Pokoknya intinya berpikir positif karena toh pendamping selalu punya ruang juga. Kalau sampai merasa dirugikan pasti ada ruang tuh. Seluruh catatan itu yang bisa membaca hanya Gus Menteri atau pihak yang didelegasikan oleh Gus Menteri. Jadi struktur pendamping tahun ini itu langsung di bawah Gus Menteri, Gus Koco. Bahwa sebagian didelegasikan ke eselon 1 lain itu hanya delegasi, tapi semua aspek substantif langsung ke Gus Menteri. Gitu. Oke, luar biasa. Ini semoga di bulan Ramadan ini mendapatkan pencerahan teman-teman yang lagi galau mempersiapkan laporan dan juga mempersiapkan Idul Fitri. Semoga udah mulai reda. Jadi dengan penjelasan-penjelasan tadi insya Allah banyak hal yang kemudian lebih memudahkan. Kita akan memberikan kesempatan yang sudah resen, ada Mbak Feti, ada Mas Syabana, Mbak Devi tolong posisi kameranya, kemudian Mas Chandra juga sudah resen, ada Mbak Lili yang belum diaktifkan videonya, akan berurut nanti dari Mbak Feti, Mas Syabana, Mbak Devi, Mas Chandra, dan Mbak Lili. Silakan Mbak Feti. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Gus, maaf selalu mengganggu dan mengisi waktu. Gus Koco, ini ada 6 pertanyaan karena titipan dari grup kita di desa. Yang izin ya Gus, karena teman-teman boleh Gus Ivan. Mungkin poin tepatnya, jadi penjelasannya nggak perlu panjang-panjang. Insya Allah Gus Ivan udah paham lah penjelasannya. Silakan. Ya, di internal TPP dari pusat masih diminta LWK Gus Ivan. Sudah keluar memo internal nomor 7 bulan 4 tahun 2021 tentang pengirim LWK bagi daerah yang ada sinyal, mungkin karena jalur TPP. Yang kedua, tadi sudah ditanyakan bagaimana menjadi DLP. Ketiga, setelah tanggal 30
kemarin kan Gus Ivan mengatakan ada menu edit tanggal 1 sampai tanggal 3. Nah, jika sudah di-print pada tanggal 1, berarti menu edit tanggal 1 sampai tanggal 3 apakah masih bisa? Pertanyaan kedua itu. Yang ketiga, saya cuma mau penegasan. Kemarin kan kita sudah disampaikan oleh Gus Ivan bahwa laporan Januari sampai Maret itu nanti otomatis akan masuk di DRP. Cuma perlu penambahan jam yang diedit sendiri. Nah, itu kalimat yang di minggu kemarin. Nah, apakah itu masih berlaku dan apakah tetap kita bikin walaupun tadi sudah disampaikan, tapi saya masih menangkap bahwa editan untuk jam masih tetap dilaksanakan. Pertanyaan keempat, masih pertanyaan yang sama, tapi mungkin teman ini nggak ikut, bahwa di HP beliau hanya ketemu 16 kegiatan. Ini dari provinsi lain ya, Gus Ivan. Yang terakhir pertanyaan saya, terkait dengan berpindah sedikit, aplikasi SDGs kami masih bermasalah, sedangkan per hari ini target pasaman itu sudah harus selesai 100%, Gus Ivan, walaupun saya agak pesimis, masih ada beberapa titik yang belum selesai, tapi minimal nanti di Mei kami bisa menyelesaikan 100% dari tim kami yang kuat di Pasaman. Terima kasih Gus Koco, Gus Ivan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feti yang memberikan ruang kepada teman yang lain untuk bisa bertanya juga. Silakan Gus. Ada beberapa pertanyaan tadi tentang LWK, tentang edit, tentang jam tentang jam kerja 16 kegiatan dan 100% target kayaknya berat dipenuhi bulan ini. Silakan Gus. Iya Gus Koco. Jadi yang pertama ya, tentang LWK itu ya, itu memang munculnya sebelum keputusan dari Gus Menteri ya. Jadi karena itu kemudian muncul LWK itu sebagai jaga-jaga alasan untuk pemberian honor ya. Jadi kemudian diputuskan bahwa alasan pemberian honor itu adalah laporan daily report gitu. Nah, hanya saja memang ada yang kurang dari 140 jam. Ada yang karena teknis, kesalahan klik sehingga jadi mengurangi, minus begitu. Nah, itu kan kalau sampai batas hanya 140 kan merugikan beliau. Padahal itu karena salah klik saja. Sehingga sejak ada kesalahan itu, ada laporan itu, daily report itu tidak tanggalnya, harinya itu hanya ada 1 hari. Ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan, kenapa saya mengisi hari ini untuk laporan kemarin kok nggak masuk? Yaitu karena menghindari supaya tidak ada minus karena salah klik mulai dari hari ini selesainya hari kemarin itu yang membuat jadi minus gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat ini Gus Koco, apakah ini terlihat ya? Itu oke terlihat. Lihat ya. Jadi di dalam daily report itu setelah ada Gus Menteri menyampaikan itu, kemudian ada info, ini internal Gus Koco, info langsung dari Kepala BPSDM ya, bahwa yang sudah mengisi daily report 1-30 April itu di atas 140 jam ya, maka PDF laporan tanggal 1 Mei itu adalah laporan bulanan April ya. Jadi artinya ya pengganti LWK itu ya. Untuk yang 140 jam supaya tidak merugikan pendamping. PDF laporan itu bisa di-download besok dan kemudian dikirimkan secara elektronik ya. Kenapa secara elektronik? Kembali menghindari kertas gitu. Karena sebetulnya yang sampai ke pusat itu hanya yang dibutuhkan itu informasi mana yang tidak perlu dihonor gitu. Bukan mana yang dihonor, kan itu pasti puluhan ribu itu, tapi mana yang tidak perlu dihonor ya. Adapun pendamping yang tercatat waktu kerjanya di bawah 140 jam maka masih boleh menyampaikan secara manual gitu. Jadi ini info yang masuk saya kira tadi malam ini
Karena sebetulnya keputusan Gus Menteri itu siang, kemudian sore disusun narasinya, dan kemudian malam diinfokan ya kepada seluruh pendamping desa. Kemudian pertanyaan mengenai menu edit 1-3 Mei tetap dijalankan gitu ya. Meskipun itu hanya untuk menambah yang nanti kalau ada tambahan lagi yang 140 jam sebetulnya itu. Kemudian laporan Januari Maret memang inisiatif Kementerian Desa dimasukkan, dan memang di sana tidak akan ada jam kerja, itu persoalannya memang di sana. Jadi karena itu memang akan dibuka nanti pada masa-masa ketika pendamping tidak sibuk untuk menambahkan jam kerja saja, karena mengedit mengedit daily report itu kalau internetnya nggak bagus ya, itu bukan saja internetnya nggak bagus, tapi kalau HP-nya juga kapasitasnya kurang, Gus Koco, itu malah memperlama itu, Gus Koco. Ya. Jadi kalau HP-nya kurang jadi memperlambat. Kalau ini kelihatan, Gus Koco? Kelihatan. Ya, jadi membuat editan supaya nambah jam misalnya, atau itu kan tinggal mengklik, usul saya mengklik di tiap kategori ya. Ketika sudah ada mengklik kemudian ada kegiatannya tinggal diklik lagi ya. Dan kemudian di bagian kanan atas itu ada menu untuk mengedit ya. Ada menu untuk mengedit. Dan ini kecepatannya tergantung berbagai jenis HP ya. Ini kalau kita klik menu edit, maka kemudian bisa diedit sampai kepada jamnya ya. Jadi menambah jam dan sebagainya langsung bisa dilakukan gitu. Kemudian setelah itu selesai, misalnya jamnya diganti menjadi jam tanggal yang sebelumnya begitu. Kemudian setelah itu diedit ya. Nah, kegiatan berhasil dirubah, yang tadi tanggal 2 menjadi tanggal 26. Mana tadi ya itunya? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dilihat itu. Itu tergantung HP-nya, kecepatannya ya. Termasuk tadi pertanyaan berikutnya, HP ketemu 16 atau tidak, itu sebetulnya pembuktian HP kita kualitas tinggi atau tidak sebetulnya gitu. Jadi HP saya sendiri 16 ya. Karena saya HP-nya Samsung A50 ya. Teman saya Samsung S8 itu keluar semua menunya sampai ke bawah ya. Jadi iya, S-nya udah 8. Iya. Jadi S3 itu. Di atas S3. Ya. Jadi tim kami akan mengubah supaya HP yang kualitas seperti saya pun bisa melihat keseluruhan. Tentu saja itu punya konsekuensi, menurunkan kualitas seperti itu, nanti akan menurunkan beberapa kualitas yang lain. Itu. Ya. Jadi tinggal kebutuhan kita mau melihat keseluruhan, ya, karena mau ya banyak yang diedit, atau kalau pendamping sudah tidak perlu banyak diedit ya nggak perlu melihat keseluruhan, sebetulnya seperti itu. Jadi makanya jangan mengkliknya itu seluruh kegiatan, tapi masing-masing kelompok kegiatan, yang sehingga jumlah 16 itu bisa kelihatan. Ada satu jenis HP, ini bukan karena menjelekkan ini, tapi hampir seluruh yang masuk berkaitan dengan masalah device ya, gadgetnya itu dari Xiaomi itu. Ya. Jadi itu kami sedang mencek apakah speknya itu benar-benar tidak klop. Jadi aplikasi daily report, aplikasi SDGs desa untuk jenis HP tersebut dengan berbagai tipenya itu seringkali bermasalah. Dan ketika menggunakan HP yang lain, daily reportnya kemarin ada pendamping menunjukkan 2 HP masuk dengan masuk dengan NIK yang sama sehingga bisa masuk daily report di 2 HP itu. Kemudian ketika dibuka, yang satu memilih keluar, tetap jalan termasuk untuk mengedit
laporan. Begitu Gus Koco kerabat desa. Kemudian itu kalau masalah salah satunya bisa diundang khusus itu Xiaomi Indonesia diundang ke Kemendes supaya betul. Ada special edition gitu kan, speknya mendukung gitu kan dengan harga cukup 50%. Nah, itu Mas Sabana dan teman-teman ketawa riang itu. Lanjut guys. Nah, satu lagi yang soal SDGs ini memang sudah mulai banyak mungkin Gus Koco, kerabat desa seperti Bu Feti yang memang sudah ada desa yang sudah selesai 100%. Mulai Senin bisa menyampaikan bagaimana strateginya ya. Jadi kadesnya dan pendamping biar menyampaikan itunya sehingga kita tahu gitu kan Gus Koco. Ya. Serial 100% SDGs desa gitu. Karena ini memang semakin tinggi ya. Misalnya tadi sekitar setengah jam yang lalu ya, itu yang menginput hari ini saja itu sudah 100.000 warga terinput, 35.000 keluarga begitu, sehingga total yang diinput sampai setengah jam yang lalu itu ada 10.691.000 warga ya, dan 3,7 juta keluarga. Jadi kita yakin hari ini akan tembus 11.000. Meskipun kita ingin lebih tinggi lagi, saat ini hariannya itu sekitar 1,1 juta per hari ini kenaikannya gitu ya. Jadi Gus Menteri akan menyampaikan setelah 20 juta warga akan disampaikan kepada publik hasil ini ya. Ini hari ini juga ada wartawan yang punya janji untuk memahami tentang pendataan SDGs desa ini gitu. Begitu Gus Koco, Bu Feti, kerabat desa dan pendamping ya. Mas Sabana, silakan. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Ivan, Pak Kapus. Saya ingin langsung saja, ada 3 pertanyaan, 1 harapan. 2 pertanyaan, 1 harapan. Pertama, betul bahwa masih ada PLD kami yang tiba-tiba tidak bisa login di daily report pendamping. Ketika kita coba cek kembali NIK dan HP-nya juga sebenarnya sudah betul, tapi tidak juga bisa. Nah, mungkin ini bisa jadi catatan juga nih, Gus. Yang kedua, bagi TPP yang jam kerjanya kurang dari 140 jam, ini kan menggunakan laporan manual ya. Nah, pada menu LWK itu, apakah perlu penyesuaian terkait dengan jam kerjanya, Gus? Karena kalau yang format lama itu kan hari saja ya, hari. Jadi tidak menggambarkan jam kerja. Yang berikutnya, Gus, kita coba melakukan edit pada menu edit untuk kegiatan yang sudah kita input beberapa waktu lalu. Ternyata hasil menu editnya itu keluar per hari ini misalnya. Kalau kita lakukan editing hari ini, maka tanggalnya berubah, Gus. Jadi hari ini tanggal kegiatan yang dilakukan itu hilang gitu. Nah, ini mungkin perlu perbaikan di menu edit kayaknya nih Gus Ivan. Terakhir ini harapan, Gus, mudah-mudahan terrealisasi tahun ini, syukur-syukur ya. Terkait dengan THR yang disampaikan Gus Koco tadi, jadi sudah 5 tahun pendamping ini menanti THR, ternyata belum juga. Nah, itu mungkin penutup. Terima kasih Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 2 pertanyaan, 1 harapan. Yang 1 harapan nanti insya Allah semoga terrealisasi tahun ini, kayaknya udah dipikirkan benar-benar oleh Gus Menteri, karena menyadari betul bahwa tangan, mata, dan telinga Kementerian Desa itu ya pendamping desa. Jadi kayaknya kalau tidak memberikan sesuatu yang spesial atau tidak memuliakan teman-teman pendamping di hari bahagia, ya berbahaya juga. Silakan Gus Iwan. Ya. Jadi tadi disampaikan oleh Gus Koco tentang laporan bulanan itu ya. LWK atau laporan bulanan, bentuknya mau LWK atau laporan bulanan silakan saja gitu. Misalnya LWK-nya dibuat seperti laporan bulanan ya masalah juga. Persoalan LWK memang lebih pada mencari tanda tangan dari
pimpinan di desa dan kemudian TA di atasnya sejauh WA yang masuk ya. Kemudian memang di LWK tanpa jam kerja, tapi hari kerja. Itulah sebabnya masih dibolehkan LWK karena untuk yang jam kerjanya di bawah 140 supaya basis kerjanya kemudian bergeser menjadi hari kerja. Seperti itu, Pak Sabana. Coach Sabana. Kemudian benar, editnya itu semula memang dilepas dan itu menambahkan yang minus. Itu, Gus Sabana itu. Jadi karena tetap pas mengedit salah klik gitu, jadi malah menambah minus pada pendamping yang sudah minus karena salah klik sebelumnya itu. Makanya kemudian diputus, paling tidak pendamping yang minus itu sudah tidak tambah rugi lagi gitu. Harapannya begitu. Tapi memang kemudian punya efek yang lain kemudian ketika ditambahkan itu mengeditnya semuanya tertarik ke hari ini gitu. Jadi ada risiko itu memang. Ini kita menyelamatkan kerabat pendamping yang mengalami minus karena salah klik ya, gitu. Sebetulnya itu. Tapi nanti bisa kita ubah lagi setelah para pendamping familiar dengan di dalamnya begitu. Nah, kemudian seluruh data April itu mulai hari Senin itu akan dipresentasikan ke Gus Menteri, termasuk presentasi seluruh penggunaannya untuk perbaikan kualitas pendamping. Termasuk tadi apakah bisa kita menambah THR tahun depan ya. Jadi itu semuanya itu mungkin bagi Kementerian Keuangan. Yang penting ada dasarnya. Nah, sekarang kita punya dasar yang sangat bagus ini, kualitatif. Kalau kita lihat dari server itu sebetulnya data kegiatan pendamping ya. Data kegiatan pendamping itu sudah jutaan ini, Gus Koco. Jadi datanya sudah jutaan karena satu pendamping mengisi berbagai aspek di sana. Datanya sudah jutaan, sudah hampir 10 juta data. Itu memudahkan bagi kita untuk kemudian merumuskan dasar bagi pertama yang sudah pasti dasar bagi upaya peningkatan honor. Ya. Yang kedua dasar untuk peningkatan biaya operasional. Ya. Kemudian ini kan tambahan satu kali lagi dasar untuk meningkatkan atau ada tambahan honor ke-13 ya. Entah itu bentuknya THR atau hari Natal, pokoknya itu adalah tambahan satu bulan lagi dengan alasan-alasan yang kuantitatif begitu. Begitu Gus Sabana, Gus Koco, kerabat pendamping, kerabat desa. Terima kasih. Oke, ini nggak terasa ternyata udah hampir di ujung, tinggal 7 menit. Mbak Devi silahkan, to the point. Mbak Devi. Ya, langsung. Mbak Devi. Masih mute, Gus. Ya. Mbak Devi, halo. Ya. Silakan. Oke, kedengaran suara saya. Ya, sudah langsung. Ya, tapi langsung. saya enggak mendengar suara yang dari sana, entah salah HP, nggak tahu. Oke. Karena nak nyambung dengan informasi sebelumnya, mungkin yang di sini yang saya ragukan. Pertama terkait dengan SDGs. Kemarin masih ada pertanyaan dari teman bahwa mungkin ke depannya kita berharap ada materi yang terkait dengan penggunaan dana desa terkait SDGs yang berhubungan dengan BPKP. Sehingga sehingga desa nanti dalam penganggaran dan penggunaannya tidak salah kaprah dan sesuai dengan aturan dan yang ada oleh BPKP maupun oleh Kemendagri tentang Spusdes. Yang kedua tentang daily report, ini tentang bermedsos. Pak Ivan mungkin mohon penjelasan seperti apa konsepnya kita melaporkan bermedsos. Karena ketika sudah kita share di grup, di WA, apakah kita laporkan jam tayangnya sampai akhirnya nanti atau cukup ketika setelah kita laporkan. Mungkin dua itu Gus Koco, terima kasih. Terima kasih. Gus Iwan langsung direspon. Audionya Gus.
Ya, karena waktu kita tidak sampaikan bentuk medsos yang ada di para pendamping ini, Gus Koco. Memang ada beberapa hal yang agak janggal ya. Misalnya, tapi itu janggalnya di awal-awal April, Gus Koco, kerabat pendamping, karena memang mungkin baru sekali 2 hari 3 hari menggunakan daily report gitu. Jadi ada yang menuliskan misalnya melakukan pendampingan SDGs dan bermedsos ya. Jadi menggabung gitu. Maksudnya sebetulnya bagus bahwa ada pelatihan SDGs dan kemudian hasil pelatihan itu disampaikan di-share ke dalam Twitter, ke dalam Instagram dari pendamping. Tapi jamnya digabungkan, jadi mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Sehingga jumlah jam medsosnya itu sampai 6 jam itu. Jadi total ketika muncul 140 jam itu kemarin Gus Menteri menyampaikan, coba kita cek medsos ya. Ada yang medsosnya sampai 23 jam selama sebulan. Ada yang medsosnya itu bahkan sampai 84 jam. Ya. Jadi itu karena beberapa kesalahan tadi saya kira benar yang disampaikan Bu Devi, bahwa bermedsos itu sebetulnya yang pertama klik dari daily report. Karena klik itu tersimpan di database kita gitu. Yang kedua, dari klik keluar mengirim ke WA atau klik mengirim ke Twitter atau klik mengirim ke membuat Facebook seperti itu sampai kemudian klik untuk upload ya, itulah yang dimaksud dengan bermedsos. Jadi kemungkinan hanya membutuhkan waktu paling lama setengah jam itu untuk membereskan hal itu. Jangan sampai ada berjam-jam untuk bermedsos gitu. Ada juga misalnya di kabupaten yang bermedsosnya itu sampai 3 jam gitu. Dan ternyata keterangannya adalah ini mencek medsos-medsos dari TA, PLD dan PD. Mencek sampai 3 jam. Itu keasikan bermedsos itu. Jadi ya harus yang normal. Misalnya tadi hitungannya misalnya paling banyak setengah jam lah. Kalau Ridwan Kamil mengatakan saya sekali medsos sehari maksimal 1,5 jam. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu kan bentuk-bentuk yang masuk akal begitu. Ya. Kemudian setuju tadi Gus Koco, SDGs desa untuk penggunaan dana desa, semua perbaikan ya termasuk yang kemarin selama ini muncul dari sarapan SDGs desa melalui WA dan sebagainya akan diperbaiki untuk aplikasi di tahun depan, bukan tahun sekarang. Gitu Gus Koco. Oke, mungkin yang dimaksudkan BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri itu lebih pada agenda-agenda di pembiayaan atau apa tadi ya? Ya, jadi untuk Monef DD ya, itu aplikasi Monef DD itu saat ini di Pusdatin itu oleh Gus Menteri dibuat satu desk khusus yaitu kerjasama desa. Ya. Jadi dengan Omspan Kemenq itu sudah kerjasama data. Semua data Omspan akan tersambung ke Monef DD dan semua data Monef DD akan tersambung ke Omspan. Ya. Tinggal satu lagi untuk BPKP. Ya. Nanti juga kalau BPKP ini bahkan langsung Gus Menteri dengan kepala BPKP yang saling berhubungan begitu supaya seluruh data Siskudes di-online-kan. Pertama begitu. Ya. Online Siskudes itu Kementerian Desa akan menawarkan kalau memang perlu Kementerian Desa akan menawarkan servernya untuk online Siskudes. Dan kemudian hasil dari online itu akan langsung terlink dengan data SDGs yang kemarin kita diskusikan. SDGs menghasilkan RKPDes. Begitu masuk RKPDes itu sudah di Siskudes. Sehingga otomatis harus didanai di APBDes. Tinggal menentukan di dalam Musdes berapa target yang akan didanai. Misalnya menurut saran dari SDGs desa ada 5 rumah tidak layak huni yang direhab begitu, tapi keputusan Musdes 3 dulu tahun ini, ya hasilnya 3. Tapi kegiatan rehab rumah tidak layak huni itu tetap ada. Seperti itu, Gus Koco, Bu Devi, dan kerabat desa. Ini luar biasa kalau BPKP menurut saya institusi yang
sangat terbuka untuk mendukung program-program seperti ini karena tentang bagaimana aplikasi BPKP itu ditaruh di server Pemda atau server waktu itu saya sempat terlibat pembicaraan beberapa tahun yang lalu. Itu saya sampaikan mestinya Kominfo yang siapin server, aplikasinya BPKP ada di situ, aplikasi aset desa ada di situ dan seterusnya, sehingga desa-desa tidak perlu lagi belanja aplikasi, sudah ada di situ, datanya akan terintegrasi dengan sesuai kebutuhan kementerian masing-masing. Semoga segera terrealisasi, walaupun saya tidak terlibat dalam proses-proses di sana, tapi itu adalah bagian yang kita diskusikan yang saya sempat diskusikan di Kominfo sekitar 3-4 tahun yang lalu tentang bagaimana server tunggal itu ada di Kominfo untuk semua data. Tanpa terasa ini sudah di penghujung, saya harus mohon maaf kepada Mas Chandra yang sudah menunggu, Mbak Lili, Mas Yance, juga Mas Franky. Mohon maaf waktu kita memang cuma sampai di pukul 7, karena memang kita sudah sepakat minggu ini sampai di pukul 7. Semoga agenda ke depan di samping minggu depan, di samping kita mendengarkan beberapa desa yang berkomitmen mampu menyelesaikan, itu menjadi inspirasi bersama dan kita mencoba mencari hal-hal yang baru untuk kemudian lebih memuliakan desa-desa di Indonesia. Tetap semangat bahwa ini harus ada laporan dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan ada proses update dari Kementerian Desa yang termasuk sudah disampaikan tadi. Mas Madong matur nuwun mengikuti acara ini sampai selesai. Teman-teman semua, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Yang membutuhkan e-sertifikat silahkan absen. Masih kita buka sampai 30 menit ke depan link absensinya. Untuk yang tidak memerlukan tidak perlu nulis. Jadi yang penting dapat ilmunya. Kadang ada yang butuh dapat e-sertifikat, kadang juga ada yang butuh, yang penting dapat pengetahuannya. Semuanya baik dan alhamdulillah insya Allah kita akan melayani sebaik-baiknya sebisa kita. Sampai di sini sarapan SDGs kita episode kali ini. Kita akan bertemu kembali setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan beberapa yang masih ingin dipertanyakan bisa di grup yang kita sudah ada atau nanti bisa dikirim langsung ke Kapus Datin kita karena beliau sangat terbuka untuk memberikan support dan memberikan solusi atas problem-problem di lapangan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, jangan lupa berdiri sebaris, melubis kontrol baris, salam SDGs Desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.